Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku, malam ini tanya jawab kita akan diisi dengan klarifikasi saya mewakili teman-teman yang lain terhadap artikel yang berjudul Rakyat Islam Jamaah dibohongi rajanya puluhan tahun, yang artikel ini sudah diunggah atau dimuat di dalam akun resmi Ustadz Firanda yang beralamatkan firanda.com dan dimuat pada 1 September 2012. Izinkan kami mengklarifikasi dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kami dalam artikel ini. Semoga klarifikasi ini bisa. Kami mohon maaf atas keterlambatan klarifikasi ini sehingga menimbulkan saling suudzon, prasangka buruk di antara kita, sama-sama orang-orang yang ingin multazim kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya bertujuan perbaikan di kalangan umat. Namun memang kita tidak bisa menghindari bahwa setiap dakwah perbaikan itu ya perlu strategi dan perlu cara halal mad'u, kondisi orang yang sedang didakwai. Keterlambatan kami ini disebabkan setelah kami pulang dari Mekah, belajar di Mekah kurang lebih tahun 2010, kami berusaha berdakwah, memperbaiki akidah-akidah dan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam, ya, yang kami kurang lebih 7 tahun dari 2010 akhir memang sengaja ya memutus hubungan dengan siapapun di luar Jokam, karena kami ingin perbaikan dari dalam, ya, ibarat mengambil kotoran dalam air. Maksudnya itu niatnya supaya airnya tidak keruh semua, niatnya begitu. Dalam masa yang panjang itu, ya, 2007 kami banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Karena ya seperti yang kami terangkan tadi, memang yang kita hadapi adalah orang-orang yang sudah tua. Yang banyak itu orang-orang yang sudah tua, yang sudah terdoktrin dan keyakinan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah dan manhaj salaf itu sudah balung sumsum, kata orang Jawa, susah diluruskan. Sehingga kami kembalikan ke teori semula, kami kembalikan ke diri kami sendiri bahwa dulunya juga seperti itu. Namun lambat laun karena ilmu, karena belajar ilmu, akhirnya
doktrin penyimpangan itu sedikit demi sedikit hilang. Itu yang kami bikin standar bahwa kami harus bersabar bagaimana caranya memasukkan ilmu. Memasukkan ilmu. Kami di sini menulis selama 7 tahun itu kami berusaha meningkatkan keilmuan di dalam Jokam itu. Mengadakan pengajian-pengajian Al-Quran, ya, makna keterangan, kemudian hadis yang mulai sedikit demi sedikit kami merujuk kepada tafsir-tafsir dan kepada syarah-syarah, ya, yang asalnya bertahun-tahun ya nggak begitu perhatian dengan tafsir, dengan syarah, nggak ada di dalam Jokam kok istilahnya mementingkan masalah itu, nggak ada. Bertahun-tahun. Nah itu selama 7 tahun itu kita coba menggiring sedikit-sedikit sehingga dulu ada pengajian Jumat namanya. Setiap Jumat itu bisa sampai akhirnya datang 1.600 mubalighin, ya, dai-nya Jokam. Itu kami mulai memasukkan, mengajarkan, menggiring mereka supaya kembali kepada manhaj salaf, bagaimana cara memaknai, menerangkan, menyimpulkan makna keterangan Al-Quran maupun hadis. Di sisi lain kami juga coba membentuk generasi penerus yang dulu dinamakan GU. Nah itu mulai kami isi, kami ajarkan bahasa Arab, nahwu sharaf, dan kitab-kitab dari Ma'had Haram. Sedikit demi sedikit kita masukkan. Lalu kami juga hidupkan tahfidz Quran, ya, dengan tujuan banyak anak-anak atau pemuda-pemuda dalam Jokam itu hafal Quran, hafal hadis, sehingga kalau hafal kan bisa merangkai, bisa ingat dengan ilmu. Penyebab penyimpangan Jokam yang paling mendasar itu karena ngaji itu ya cuman ngaji gitu tok, lewat, nggak ada pemahaman yang mendalam, menghafalkan itu tidak ada. Di situ letak kekurangannya. Kami berusaha menghidupkan ini. Maksud kami suatu saat nanti seperti yang standar yang kami bikin tadi, awalnya kami juga begitu, tapi setelah belajar ilmu sedikit demi sedikit bisa hilang. Kami ingin di Jokam itu semua ilmunya meningkat, ya, nantinya penyimpangan-penyimpangan itu insya Allah akan hilang sedikit demi sedikit, karena semuanya sudah mulai mengerti ilmu. Tuh. Itulah penyebab kenapa kami terlambat di dalam mengklarifikasi hal ini. Jadi memang kami sengaja memutus hubungan, karena kalau sampai ada tanda-tanda, nah, tanda-tanda aja punya hubungan dengan ustadz-ustadz sunnah atau ustadz-ustadz yang lain, wah, baru datang kami sudah dibuang jelas. Nah itu. Terus yang kedua, kami perlu menyampaikan sebelum ini dibacakan nanti biar lebih jelas, ya. Kami resmi mencari ilmu di Mekah itu, di Masjidil Haram, mulai akhir tahun 2003 sampai 2010. Sebelum itu tahun 95 sampai 97, 1995 sampai 97, 2 tahun kami di Mekah juga, saya di Mekah juga. Namun di sana tidak mulazamah kepada para masyayikh, tapi hanya sekedar menghafalkan Quran saat itu. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa dalam artikel ini sebenarnya intinya adalah yang dimuat tanya jawab atau dialog saya dengan Syekh Yahya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tanya jawab saya dengan Syekh Yahya itu betul-betul memang terjadi sekitar tahun 2000. Ceritanya waktu itu saya datang ke Mekah untuk mencari sanad. Setelah beberapa bulan di sana, singkat cerita sudah kami bahas di
klarifikasi sebelumnya kemarin, kami akhirnya mendapatkan sanad ijazatul riwayah dari Syekh Yahya. Nah, setelah mendapatkan ijazatul riwayah dari Syekh Yahya, disitulah kami sering duduk di majelisnya Syekh Yahya, bahkan beberapa kali berkunjung ke rumah beliau. Nah, pada saat saya dan teman-teman sebagian yang mendampingi saat itu datang ke rumah Syekh Yahya, dan disitulah terjadi tanya jawab. Waktu itu saya rekam itu pakai tip kecil dan kaset yang kecil itu. Nah, jadi mengenai dialog atau tanya jawab saya dengan Syekh Yahya itu memang betul terjadi tahun 2000. Nah, saat itu kurang lebih tahun 2000 ya. Saat itu kondisi saya belum belajar di Masjidil Haram. Jadi kondisinya ya seperti umumnya mubalek atau dai jokam yang ada sampai saat ini. Jadi belum ngerti apa itu akidah yang benar, ya. Belum ngerti harus bagaimana di dalam memaknai dan menerangkan Al-Quran, harus mengikuti manhaj salaf dan lainnya, belum tahu. Bahkan ya masih kental dengan doktrin takfiri itu, mengkafirkan semua golongan di luar jamaah jokam. Nah, itu saat itu kondisinya seperti itu. Pada saat terjadi dialog dengan Syekh Yahya tahun 2000 itu, kondisi saya seperti itu. Selain dari itu, di samping kondisi saya memang belum belajar, terus bahasa Arab saya saat itu ya belum begitu teteh, kata orang Jawa, belum begitu paham betul, sehingga di dalam menterjemah, memaknai jawaban dari saya yaitu sesuai dengan kondisi saya saat itu. Kondisi masih terdoktrin dan bahasa Arab belum begitu menguasai, sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam menterjemah dari jawaban-jawaban Syekh Yahya itu. Yang keempat, insya Allah sebelum masuk ke rincian klarifikasi, insya Allah kami akan menguraikan permasalahan yang dimuat dalam artikel ini dan menjelaskan sejujur-jujurnya sesuai dengan yang kami tahu, yang kami lihat, yang kami pahami selama berada di Jokam. Ya, maksud saya gini, dalam artikel ini sudah saya baca semuanya. Ya, ada sebagian yang dari artikel ini yang belum sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam Jokam. Nah, itu juga kami luruskan. Nah, kemudian hal-hal apa yang belum diketahui dari luar, ya, yang sebenarnya juga akan kami buka apa adanya. Nanti apabila dijumpai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya, bisa kita teman-teman yang mendengarkan bisa ngasih masukan lagi, nanti kita sebutkan lagi. Tapi ini yang akan kita jelaskan nanti dari poin per poin, itu yang kami tahu, yang kami lihat, yang kami pahami saat sebelum kami belajar di Mekah maupun setelah belajar, insya Allah begitu. Baik, mungkin dibantu salah satu teman-teman untuk membaca artikelnya, kemudian nanti saya akan menjelaskan klarifikasinya. Baik, halaman 5 mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Berikut klarifikasi dan penjelasan kami sesuai dengan urutan artikel yang sudah dimuat. Rakyat Islam Jamaah dibohongi rajanya puluhan tahun. Pendusta terhadap fatwa Syekh Yahya bin Utsman hafizahullah, pengajar di Masjid Haram Mekah Mukarramah. Sungguh betapa pilu hati ini menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan. Jutaan rakyat Islam Jamaah ternyata telah dibohongi oleh sang raja Nur Hasan Ubaidah.
selama berpuluh-puluh tahun. Lebih memilukan lagi, ternyata setelah wafatnya sang raja, maka datanglah sang pahlawan dinasti kerajaan Islam Jamaah yang bernama Khalil Bustami, yang meneruskan bahkan memperkuat pembohongan terhadap rakyat Islam Jamaah ini. Sementara selama berpuluh-puluh tahun para rakyat telah membayar pajak wajib sebagai tanda kesetiaan nyambung kepada sang raja. Rakyat bodoh saja yang mau terus dibohongi. Dalam pernyataan ini ada beberapa yang perlu saya luruskan atau saya klarifikasi. Yang pertama, istilah rakyat Islam Jamaah dan rajanya. Ini saya kira memang ini penilaian dari luar Jokam. Karena memang sepintas memang kondisi keadaan di hubungan antara pemimpin dan ru'yah dalam Jokam itu seperti kerajaan memang. Dari luar seperti itu. Kalau dilihat dari luar Jokam itu seperti itu. Karena memang berkuasa penuh. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin golongan atau kiai yang haknya itu seputar fatwa agama atau urusan ibadah saja, enggak. Karena memang semua lini diatur, semua lini dikuasai. Kalau enggak percaya yang teman-teman yang sudah ada di dalam sejak berpuluh-puluh tahun, semua diurusi. Ada organisasi, ada mitra Polri, ada pencak silat, ada usaha bersama, ada BMT, ada semua pilkada, pilpres, dan semua diurus. Bahkan ada nikah dalam, bahkan ada dana-dana penarikan dana dan lain-lain. Itu urusannya sangat dari luar. Itu memang semacam gerakan ya, memang semacam kerajaan, itu dari luar. Jadi saya kira pernyataan ini bisa dimaklumi, karena kalau tidak pernah di dalam memang bisa menilai seperti itu. Namun yang perlu saya kasih tahu, saya jelaskan bahwa hubungan jamaah Jokam dengan imamnya, dengan imam, bagi jamaah Jokam itu nggak pernah disebut sebagai raja dan rakyat, nggak pernah. Bahkan mereka bisa marah kalau dibilang itu raja. Yang ada di dalam Jokam itu, imam itu dianggap imam agama, ya, imam yang paling sah. Bisa juga kalau yang awam bilang khalifah, imam yang paling sah khususnya di Indonesia, dan dianggap inilah pembawa ke surga, pembawa jalan ke surga. Itu yang diyakini, Jadi tidak ada di Jokam waktu itu yang kita rasakan, ya. Yang ada di benak orang ru'yah itu, awam itu, melihat imam itu bukan raja, tapi ini pemimpin agama yang akan membawa kita semua ke surga. Ibaratnya gitu. Tanpa ini nggak mungkin menuju surga. Keyakinannya seperti itu. Jadi kalau sampai dibilang dari luar ada bahasa seperti ini, raja dan rakyat, itu tambah bahasa coro Jawa itu ndongkol hati itu. Ya, kan gitu toh. Coba yang ada di sini nih. Enggak pernah toh di dalam Jokam saat itu ada raja sama rakyat, kan enggak. Adanya imam, perasaan itu adalah imam agama, ya. Kemudian urusan kerajaan atau urusan kekuasaan itu ada di tangan kepala negara, presiden. Intinya Jokam itu memisahkan antara pemimpin agama dengan pemimpin negara, dengan penguasa, dipisahkan. Nah, perasaannya itu sesuai dengan sunnah Nabi, imam itu hanya urusan agama. Itu perasaannya begitu, dan itulah jalan yang bisa membawa ke surga. Yakin itu. Makanya perlu saya luruskan di sini bahwa inilah salah satu kekeliruan pemahaman Jokam yang memisahkan
kepemimpinan agama dengan keduniaan. Sedangkan pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama salaf, yang disebut imam adalah penguasa, pemerintah yang bertanggung jawab mengurusi kemaslahatan rakyatnya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Semua besok akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu yang benar. Jadi di Jokam kalau dibilang raja itu juga akan menolak. Kalau dibilang imam golongan itu juga menolak. Jadi maunya itu imam yang sah, yang paling sah, dan itu imam agama sebagaimana sunnah Rasulullah. Perasaannya gitu. Dan itu imam yang akan membawa ke surga itu adanya. Lah kesalahannya di mana? Kesalahannya ya karena memisahkan antara kepemimpinan dunia, penguasa, dan kepemimpinan agama. Yang benar istilah imam dalam agama itu ya penguasa yang besok akan bertanggung jawab di sisi Allah, baik urusan dunia ru'yahnya maupun urusan akhiratnya. Besok akan dipertanyakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu pertama. Yang kedua, di situ ada kata-kata pendustaan terhadap fatwa Syekh Yahya bin Utsman. Maksudnya saya telah berdusta atas nama Syekh Yahya. Ini saya klarifikasi ya, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa dialog itu dengan Syekh Yahya tanya jawab itu betul-betul terjadi. Hanya saja kondisi saya saat itu ya dalam kondisi belum mengerti ilmu, belum mengerti akidah, belum belajar. Sehingga di dalam memaknai, menjelaskan jawaban dari saya itu sesuai dengan ilmu saya yang ada saat itu. Masih takfiri, ya masih belum mengerti akidah, ya perasaannya apa yang dijawabkan saya itu ya menguatkan kita. Jadi tidak ada niat merubah sengaja merubah dari fatwa itu menjadi suatu pendustaan terhadap umat, itu enggak ada niat seperti itu. Hanya kondisinya memang, kondisi saya saat itu memang belum mengerti urusan akidah dan lain-lain. Yang ketiga, di situ ada pernyataan juga, setelah wafatnya sang raja maka datanglah sang pahlawan dinasti kerajaan Islam Jamaah yang bernama Khalil Bustami, yang meneruskan bahkan memperkuat pembohongan terhadap Islam Jamaah. Ini juga perlu saya klarifikasi. Intinya saya bukan pahlawan, satu. Saya juga bukan penerus, bukan. Saya hanya ingin bercerita ya, saya sejak kecil ada di dalam binaan Jokam. Saya mondok di pondok Jokam ya. Saya jadi mubaliknya Jokam, bahkan saya jadi mubalik namanya mubalik Paku Bumi, mubalik Pondok Pusat. Nah, lalu saya dikirim ke Mekah. Ya. Sekitar tahun 2003. Singkat cerita, saya belajar di sana. Setelah saya belajar di sana, saya mengerti penyimpangan-penyimpangan, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Jokam. Saya mulai tahun 2010 ada di Indonesia, pulang ke Indonesia, mencoba sedikit demi sedikit memperbaiki seperti yang saya sebutkan di depan. Karena apa? Karena saya merasa ya punya hutang budi kepada Jokam. Berarti saya harus membalas budi ya, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah, harus tekad saya bagaimana supaya bisa bersih. Nah, Jokam dari hal yang seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi saya bukan pahlawan, ya saya juga bukan penerus, saya hanya seorang yang asalnya kecil dari Jokam, hidupnya dalam Jokam, belajar di Mekah lalu paham mengerti mana itu benar, mana itu salah, pulang ingin meluruskan. Nah, hal-hal yang terjadi di
sebelum tahun 2003, nah itu sudah saya katakan tadi, saya dalam kondisi memang belum belajar dan saya belum mengerti banyak hal di dalam akidah-akidah yang benar itu. Yang keempat, ada kata-kata para rakyat telah membayar pajak wajib sebagai tanda kesetiaan atau nyambung ya kepada sang raja. Ini saya kira akan ditolak mentah-mentah ini sama Jokam. Kalau dibilang sebagai tanda kesetiaan. Karena apa? Karena di dalam Jokam tidak ada perjanjian seperti itu. Ini yang dimaksudkan infak persenan. Memang mungkin dari luar Jokam itu melihatnya seperti pajak. Karena memang dalam agama kan tidak ada yang wajib kecuali zakat. Sedangkan sedekah sunnah kan nggak boleh diwajibkan apalagi ditentukan. Padahal dalam persenan itu ya mewajibkan, ya menentukan jumlahnya, terus merutinkan tiap bulan. Dan kalau sampai tidak menyerahkan itu menjadi tanda atau bukti jamaah yang tidak paham. Kalau yang awam itu sampai ketakutan, nggak bisa masuk surga. Padahal itu sedekah sunnah. Sehingga mungkin ini bisa dimaklumi dari luar itu memang kesannya kayak pajak yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar menawar sama sekali. Bahkan kadang-kadang itu terjadi orang tidak mampu bulan ini itu datangkan persenan itu masih ditunggu bulan depan didobeli, harus dobeli bulan depan. Belum jatah-jatah yang lain. Memang dari luar itu kayak pajak karena nggak bisa dihindari. Padahal kalau aslinya kan sedekah sunnah itu ya sesuai dengan kemampuan yang ditarik sedekah. Ya jumlahnya pun juga tidak boleh dibatasi dan juga tidak ada rutinitas. Bagi yang tidak mampu bukan ditarik sedekah tapi malah dikasih. Itu kalau aslinya hukum. Nah, sehingga ini terhitung salah satu bid'ah besar yang terus terang saja saya dan teman-teman ya memang belum bisa meluruskan hal ini. Kenapa? Ya kita coba sedikit demi sedikit meluruskan dan mengusulkan supaya itu dirobah, ya dirobah caranya, dirobah bahasanya dan lain-lain. Tapi ini justru kalau Anda ingin tahu ya salah satu poin besar kenapa saya dan teman-teman di apa bahasanya DNA kemudian akhirnya dimurtadkan. Ya salah satunya karena dianggap cara Jawa ngudik-ngudik apa? Dianggap ngentai, bahasa Jawanya ngentai. Ngentai itu ya tidak mendukung program ini, sedekah persenan ini. Itu salah satu buktinya. Jangankan merubah total, kelihatan ya kami nggak ngasih tiap bulan sedikit aja itu sudah langsung naik gitu. Wah itu nggak mau persenan. Nah, itu termasuk ini yang saya katakan saya ngambil jalan tengah. Kalau dari luar memang dianggap mirip pajak, tapi di dalam nggak kenal itu. Mereka nganggap bukan, justru mereka yakin ini sedekah wajib diserahkan karena diwajibkan oleh imam yang sudah dibaiat dan harus ditaati. Dan mereka yakin bahwa sedekah ini digunakan untuk apa itu? Untuk kegiatan-kegiatan sabilillah. Kegiatan-kegiatan sabilillah. Adapun hakikinya Allahu a'lam. Karena memang penggunaannya dan lain-lain itu tidak ada transparansi, nggak ada. Itu yang tahu hanya dari jalur keuangan dan keimaman untuk rinciannya. Jadi yang lain-lain nggak ngerti. Tapi yang jelas pondok ada besar, kegiatan-kegiatan besar ada. Ya, adapun rincian, ada penyimpangan, ada penggelapan dan lain-lain, Allahu a'lam. Kami tidak. Kebetulan saya dan teman-teman tidak masuk di
di ranah apa masalah itu, jadi kami nggak ngerti jelas. Yang kami lihat ya pergerakan yang membutuhkan biaya-biaya itu juga berjalan lancar, walaupun kadang-kadang ya campur-campur, ada pergerakan agama, ada pergerakan murni urusan keduniaan dan lain-lain. Ya, itu. Allahu alam. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan di sini memang di dalam Jokam itu terdoktrin, tertutup, ya seakan-akan sodakoh itu betul-betul itu wajib, tidak boleh dikurangi sama sekali. Bahkan kalau nasihat pokoknya itu, ya kalau sampai tidak mengeluarkan itu ibarat makan apa tuh ikan satelek-teleknya. Wah itu gambarannya, sehingga orang takut di bawah itu, takut masuk neraka dan yakin bahwa itu adalah jalannya ke surga. Itu padahal itu secara agama kan itu sudah masuk bid'ah karena mewajibkan, membatasi dan lain-lain itu. Baik, coba dibaca selanjutnya halaman 9. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, mulailah sebagian rakyat Islam Jamaah yang masih berakal sehat mulai meninggalkan kerajaan Islam Jamaah tersebut, karena kenyataan yang ada yang tidak bisa dipungkiri telah menguak kedustaan sang raja. Sang raja Nur Hasan Ubaidah telah mengaku menimba ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah dan belajar dari para ulama Mekah seperti Syekh Umar Hamdan rahimahullah dan Syekh Abdul Dhahir Abu Samah rahimahullah. Dan sang raja telah mengambil metode mangkul dari guru-guru sang raja tersebut. Rakyat yang jeli tentunya tahu bahwa jika memang sang raja itu jujur, maka tentunya pemahaman mangkul yang diserukan oleh sang raja pasti banyak tersebar di Arab Saudi. Paling tidak banyak tersebar di kota Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi kenyataannya tidak seorang pun syekh apalagi ulama di kota Mekah yang berpemahaman seperti sang raja. Tidak seorang pun, dan saya mengajak rakyat Islam Jamaah untuk meminta pihak kerajaan Islam Jamaah untuk membuktikan satu saja dari para ulama Arab Saudi yang berpemahaman sebagaimana pemahaman sang raja Nur Hasan Ubaidah. Kalau dulu rakyat sangat mudah dibohongi oleh sang raja dan pihak kerajaan, tentunya di zaman sekarang dengan begitu mudahnya sarana komunikasi, tersebarnya HP dan internet, tentunya para rakyat bisa mengecek kedustaan sang raja selama ini. Terlebih lagi, menurut pengakuan pihak kerajaan Islam Jamaah, bahwasanya metode mangkul tersebar bukan hanya di Mekah dan Madinah, bahkan di Jazirah Arab. Khalil Bustami berkata, jika perkaranya sebagaimana yang dipropagandakan oleh Khalil Bustami, bahwasanya metode mangkul tersebar di Mekah dan Madinah, maka tentunya Universitas Ummul Qura di Mekah dan Universitas Islam Madinah akan menyebarkan sistem mangkul, dan tentunya akan sangat banyak mahasiswa yang menjadi rakyat Islam Jamaah. Baik, dalam tulisan ini yang perlu saya klarifikasi dua hal. Yang pertama mengenai bergurunya Bapak Haji Nur Hasan, dan yang kedua bab istilah mangkul ini. Jadi yang kami tahu, yang kami lihat mengenai bermukim itu tinggalnya Bapak Haji Nur Hasan di Mekah mulai tahun kurang lebih 1930 sampai 1940. Itu banyak saksi yang menyatakan demikian. Jadi nggak bisa dinafikan itu bermukimnya beliau di sana, dari keluarganya maupun dari teman dekatnya Bapak Haji Nur Asnawi, kemudian teman-temannya yang menjadi penduduk di Mekah. Dulu kami sering ngerti namanya Mbah Soleh, Mbah Usman. Itu orang Ponorogo, orang itu teman-temannya yang ada di Mekah yang kawin sama orang Arab, kemudian saat itu langsung menjadi penduduk Saudi. Itu anak turunnya juga istilahnya menyatakan bahwa memang dulunya Mbah Haji Nur Hasan memang bermukim di sana. Adapun
mengenai belajarnya beliau kepada Syekh Abu Sama Abdul Zahir, kemudian Syekh Umar Hamdan, itu memang saya mendengar sendiri dari Mbah Haji Nur Asnawi sebagai teman dekatnya, memang berguru. Memang berguru. Kalau yang saya dengar, nyemakkan hafalan ke Syekh Abu Sama. Jadi kita ini harus adil, saudara sekarang, apa adanya kita sebutkan, ya. Tapi kita tidak boleh kelewat, nggak boleh sengarang cerita, ya. Jadi dari Mbah Nur Asnawi sendiri kalau saya simpulkan, belajar iya, beliau mengatakan belajar iya, tapi mengenai kesungguhan dalam mulazamah, tertib dan seterusnya itu tidak keluar dari lisan Mbah Haji Nur Asnawi. Dan itu pun juga kita nggak bisa pastikan karena tidak ada dukungan fakta otentiknya. Seperti sanad dari Syekh Umar Hamdan tidak lengkap. Syekh Umar Hamdan itu sanadnya, kitabnya itu tebal gini, dan ratusan. Nah ini yang ada cuman berapa? 5. Dari sisi sanad kalau berguru ke Syekh Umar Hamdan harusnya kan lengkap. Kemudian mengenai belajarnya di Darul Hadis, saya tidak meneliti sampai menanyakan nama, ngecek dan enggak. Tapi di sana ada, sampai sekarang orangnya ada, namanya Fawaz itu cucu dari Abdurrahman Eid. Dia kerjanya di Maktab Zamzam, mungkin sampai sekarang ada di Masjidil Haram. Dia mendengar dari bapaknya dari kakeknya, namanya Syekh Abdurrahman Eid, yang dikatakan dulu kafilnya Bapak Haji Nur Hasan. Itu menyatakan bahwa dulu kakeknya memang mengantarkan Bapak Haji Nur Hasan belajar di Darul Hadis. Allahu alam apakah muntazim, apakah muntasib, apakah mustami. Kan orang di sana belajar di Arab itu ada muntazim murid resmi yang tiap hari masuk. Muntasib itu hanya menisbatkan diri aja, dia ikut ujian. Mau datang mau enggak ada. Ada yang mustami itu enggak tercatat sama sekali. Yang jelas kita harus fair apa adanya, ijazahnya enggak ada. Enggak ada bukti ijazah dari Darul Hadis, enggak ada yang ditunjukkan ada sampai saat ini, enggak ada. Ada ijazahnya. Kita Allahu alam enggak tahu apakah termasuk yang hilang di becak atau di mana, Allahu alam. Yang jelas tidak ada buktinya. Nah, ini. Jadi mengenai bermukimnya Bapak Haji Nur Hasan di sana semua banyak saksinya. Mengenai bergurunya Mbah Haji Nur Asnawi memberikan kesaksian itu. Mengenai keintenan atau mulazamah yang sungguh-sungguh, Allahu alam. Karena tapi kesungguhan itu mesti ada, kalau mengaku sungguh-sungguh itu ada buktinya. Ada bukti-buktinya. Ini buktinya yang belum dibuktikan, belum ada gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai metode mangkul. Metode mangkul. Ini sebenarnya jadi bahasa Arab yang dikesankan seakan-akan ada arti khusus. Tapi ini sebenarnya hanya lamunan-lamunan aja, bayangan aja. Kenyataannya yang dimaksud mangkul di dalam itu ya, di dalam jokam itu ya, kalau di Jawa itu namanya ngaji sorogan. Sorogan itu guru pegang kitab, murid pegang kitab, gurunya baca, muridnya nulis. Gitu toh aslinya. Menterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa terjemah aja. Terjemah. Itu aslinya. Dan itu biasa dilakukan di pondok-pondok di Jawa, biasa hal itu seperti itu. Cuman bedanya apa? Yang disampaikan Bapak Kiai Haji Nur Hasan itu hanya, perhatikan, hanya bacaan 21 qiraat sab'ah itu, lalu makna keterangan Al-Qur'an tanpa membacakan tafsir, tidak membacakan tafsir, ya hanya makna keterangan aja. Kalau saya lihat dari dulu dari hasilnya ya memang itu hanya terjemah aja. Umpama ada tambahan cerita-cerita itu sedikit sekali, minim sekali. Yang ada itu hanya makna keterangan alih bahasa, translate bahasa aja. Itu. Kemudian kita dengar dari para sesepuh, kalau hadis yang disampaikan baru Sahih Bukhari. Dan itu pun belum khatam. Dan langsung dari Bapak Haji Nur Hasan. Adapun sisanya itu dari
ulama-ulama saat itu yang membacakan kepada qiraatan alaihina, baru diasramakan. Itu. Jadi mangkul yang seakan-akan ada arti yang menakutkan. Oh, menakutkan. Berkesan apa itu sebenarnya prakteknya ya biasa aja gitu. Makanya ini yang mungkin dari luar Jokam nggak ngerti ini. Jadi kalau nggak percaya buktikan sampai sekarang, sama aja coba didengarkan. Itu hanya makna keterangan nanti ditambahi sedikit-sedikit dari. Sama di mana-mana banyak, gitu. Di mana-mana banyak. Yang lebih lengkap bahkan banyak. Yang lebih lengkap langsung menggunakan tafsir dan lain-lain. Jadi istilah biasa saja sebenarnya. Apa kalau itu ditambah musnad, ya musnad muttasil itu ya hanya omongan aja. Musnad itu kan mereka artikan bersanad semuanya. Nggak ada sanadnya. Nggak ada. Seperti makna keterangan Quran, nggak ada sanadnya. Nggak ada. Mau tuh sampean datang ke pusat, ke Kediri, ditanyakan, suruh nunjukkan. Nggak ada, memang nggak ada. Saya tahu itu, karena saya memang orang pusat. Dan saya dan kawan-kawan di Kelutus Kemerdekaan itu nyambungkan itu. Jadi sanad ada pada saya dan teman-teman. Itu. Jadi dibilang musnad muttasil itu ya hanya omongan saja. Seperti sekarang bacaan hafaz dan waras ada. Dari dulu ada. Cuman qiraah sab'ah enggak ada. Ngambilnya dari mana? Dari Syekh Husain Sobah namanya. Dari Universitas Al-Azhar. Namanya bukan dari Mekah. Itu dipakai, ya. Lainnya enggak ada Muwatta, Darimi, enggak ada semua. Enggak ada. Jadi ya ucapan yang sebenarnya hulu namanya, dibesar-besarkan, nggak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya biasa saja, sorogan namanya. Tadi kan dinyatakan di Mekah Madinah tidak ada metode mangkul seperti itu. Itu iya memang, kalau memang itu diartikan seperti metodenya Jokam yang membatasi kitab-kitab, ya. Tidak ngajikan kitab-kitab keislaman, hanya Quran dimaknai, hadis dimaknai gitu tok, memang nggak ada di Arab sana. Yang ada itu ya semua keilmuan Islam dikajikan di sana. Quran, hadis, mulai dari ulumul Quran, ulumul hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, itu sudah memang di Mekah. Guru Bapak Kiai Junaidy Hasan itu yang namanya Syekh Abu Samah, kemudian Syekh Umar Hamdan, itu nggak mengajarkan hadis tok, tidak mengajarkan ilmu misalkan Quran tok, enggak. Semua di Darul Hadis pun itu juga sama. Berarti ilmu-ilmu alat wasilah itu semua diajarkan. Ini. Itu yang kalau disebut sistem mangkul tidak ada di sana. Yang dimaksud adalah menurut saya itu yang model pembatasan kitab itu. Tapi kalau model ngaji sorogan di mana-mana ada. Masjidil Haram di Syekh Yahya, saya ngaji ya Syekh Yahya membaca, kami mendengar, menulis, itu biasa. Kalau mangkulnya, istilah mangkul hanya diartikan itu ya di mana-mana ada. Tapi yang paling Anda perlu ketahui bahwa memang di Jokam itu terbentuk bahwa seakan-akan ilmu yang murni mangkul, ya hanya dari jalur Bapak Haji Nur Hasan itu. Bahkan mereka berani menyatakan bahwa kemurnian itu di Mekah Madinah itu hanya ada pada saat Bapak Haji Nur Hasan ada di sana. Setelah itu sudah nggak murni ibaratnya gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka membatasi sudah. Pokoknya kemurnian itu hanya ada di ilmu yang ada di jamaah. Inilah yang saya katakan berlebihan dalam bahasa akidahnya ghulu. Kelewat batas di dalam meyakini keilmuan dan model penyampaian yang seperti ini, yang adanya hanya di Jokam. Di Mekah Madinah nggak ada kayak begini. Mekah Madinah misalkan menyampaikan makna keterangan harus pakai tafsir, nggak ada syekh menyampaikan tanpa itu, nggak ada. Yang ada di beberapa majelis di Masjidil Haram itu Ibnu Katsir, ada yang pegang Jalalain, ada pegang An-Nasafi. Nah itu. Berikutnya ada pernyataan bahwa metode mangkul menurut siapa? Pada saat Khalil Bustami tersebar di Mekah Madinah. Ya ini saya ulangi lagi. Saat itu ya saya belum ngerti. Dan waktu saya menyatakan ini,
ya sekitar tahun 2000 sebelum saya berguru itu saya belum ngerti. Perasaan saya ya orang ngaji, ya guru pegang kitab, muridnya mendengarkan pegang kitab, wah itu mangkul. Berarti di Mekah Madinah tersebar mangkul. Baik, berikutnya. Pintarnya sang raja. Sang raja Nur Hasan Ubaidah memang pandai dalam proses membodohi rakyatnya. Sebuah taktik jitu yang selalu dipropagandakan oleh sang raja agar para rakyat senantiasa dibohongi. Taktik jitu tersebut adalah sang raja melarang rakyatnya untuk menimba ilmu dari siapapun, juga dari luar kerajaan, betapapun tinggi ilmunya. Karena orang di luar kerajaan tidak mengambil ilmu dengan metode mangkul ala sang raja Nur Hasan Ubaidah. Dengan menanamkan doktrin ini kepada rakyat, maka sang raja benar-benar menjadikan para rakyat seperti katak dalam tempurung, benar-benar tidak mengetahui dunia luar, sehingga dengan demikian para rakyat akan terus terbius dengan kedustaan sang raja, dan mereka tidak akan pernah sadar-sadar. Jadi kenyataannya iya memang. Jadi tidak boleh seperti yang Anda saksikan bersama, nggak boleh buka internet, nggak boleh buka YouTube walaupun itu nasihat-nasihat bagus, nggak boleh buka buku-buku tulisan siapapun, nggak boleh. Ya harus ngaji mangkul, buka Quran sama himpunan, ditulis ya kayak gitu. Nggak boleh nerima dari selain guru-guru yang ada di Jokam. Iya memang pembatasan itu ada. Tapi Allahu alam itu awalnya apakah dari beliau Bapak Haji Nur Hasan atau perkembangan akhir, Allahu alam. Yang kami dengar dulu ya, ada beberapa sesepuh yang seperti namanya Mbah Haji Abdul Manan itu ya tidak berguru, hanya disuruh minta izin terus dia nyampaikan Tirmidzi di daerahnya. Itu karena dianggap sudah bisa. Begitu juga kiai-kiai yang ada pada saat itu langsung baca kitab-kitab tanpa berguru, hanya disuruh baca gitu. Tapi bagi yang awam sepertinya harus melalui beliau. Apakah itu yang saya tahu itu benar ataukah ada hal-hal lain di balik itu, Allahu alam. Yang jelas kalau perlu saya tegaskan di sini, pembatasan guru, pembatasan pengambilan ilmu seperti yang terjadi di Jokam tidak ada di Mekah Madinah. Konsepnya tidak ada itu. Di sana para masyayikh, para guru silahkan mencari ilmu dari siapapun, yang penting ilmu itu benar, mengutamakan Quran dan Sunnah, dan guru itu memang ahli. Memang sudah dikenal bahwa guru itu multazim, istiqamah kepada berpegang teguh kepada manhaj salaf, mengartikan Quran dan Sunnah kepada manhaj salaf. Bebas saja, tidak ada batasan. Itu yang ada di sana. Seperti Syekh Umar Hamdan, Syekh Abu Sama Abdul Hari, tidak ada yang membatasi hal itu. Boleh berguru kepada siapapun, yang penting isinya benar, dan guru itu memang sudah disaksikan orang yang punya keahlian. Nah itu. Baik. Metode budi luhur, baca ngapusi. Ada taktik lain yang tidak kalah jitu dalam menjerat para rakyat agar mereka terus terperangkap dalam tempurung kata, yaitu metode budi luhur, yaitu agar cara ibadah dan pemikiran para rakyat kerajaan Islam Jamaah tidak diketahui oleh orang-orang luar kerajaan. Maka sang raja mengajarkan dan mendoktrin kepada rakyatnya agar pandai berdusta, yang kalau dalam bahasa Jawa disebut ngapusi. Dan metode ngapusi ini diberi nama oleh sang raja dengan nama yang indah, yaitu budi luhur. Penamaan indah ini tentunya punya tujuan, yaitu agar para rakyat tidak ragu-ragu untuk melancarkan aksi ngapusi ini, dan agar para rakyat meyakini bahwa taktik ngapusi ini adalah ibadah yang harus mereka lakukan. Dengan bertopeng metode budi luhur ini, baca ngapusi, maka menutup para rakyat untuk berdialog dengan pihak luar kerajaan. Karena setiap ada pihak luar yang ingin berdialog dengan para rakyat tentang pemikiran kerajaan Islam Jamaah, maka para rakyat dengan mudahnya menghindar dan berdusta, seakan-akan mereka tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh masyarakat. Dan para rakyat selalu berusaha menutupi pemikiran mereka. Sungguh sang raja sungguh cerdas, sebagaimana yang dilontarkan oleh Khalil Bustami,
yaitu cerdas dalam menjaga para rakyat agar terus terjerat dalam tempurung kata, sehingga terus terlena dalam biusan kedustaan yang dihembuskan oleh sang raja. Metode ngapusi ini sangat mirip dengan metode takiyah yang dipropagandakan oleh sekte Syiah yang sesat. Apakah para rakyat tidak sadar? Dan apakah mereka tidak kritis dan berpikir, bukankah meskipun selama ini mereka melancarkan metode ngapusi ini kepada masyarakat pihak luar kerajaan, ternyata selama ini justru merekalah rakyat Islam Jamaah yang telah menjadi korban metode ngapusi yang dilancarkan oleh sang Raja Nur Hasan Ubaidah. Baik, yang saya perlu luruskan ini, istilah budi luhur memang di Jokam, seperti yang Anda tahu semua yang pernah di Jokam, memang budi luhur itu kalau sesama Jokam, yaitu bermakna akhlakul karimah, persaudaraan, kerjasama yang baik, dan itu dilakukan lahir batin karena dianggap saudara seiman. Tapi kalau budi luhur untuk orang luar, mereka katakan orang luar wong jobo, nah, itu bahasanya selain Jokam, artinya itu ya berpura-pura baik, tujuannya ya berpura-pura sopan, baik, loman, dan kerjasama. Itu artinya dia melakukan setengah hati, kan gitu lah. Tidak lahir batin, kan dianggap kafir, dianggap kafir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak dimusuhi gitu aja, nggak dimusuhi, nggak dicurigai, nggak diganggu dalam melaksanakan ibadah ya ala Jokam maksudnya. Nah, adapun yang tadi berdusta itu lain lagi. Berdusta itu ketika kondisi kepepet, ya ketika diperlukan kepepet. Nah, tapi istilah asalnya bitona, bukan budi luhur itu lebih umum lah, lebih umum. Bitona, jadi ketika bab keimaman, baiat, kemudian penarikan sedekah dan lain yang itu harus dirahasiakan, kalau kira-kira berbahaya itu harus ditutup. Istilahnya bitona ya. Memang bitona ini bagian dari budi luhur, tapi istilah berdusta itu ketika mereka kepepet harus berdusta, bersumpah ya, memang bersumpah. Nah itu, jadi memang kalau secara jelas itu mirip takiyahnya Syiah memang. Dari sisi karena yang dipertahankan, yang diselubungi itu, yang dirahasiakan itu suatu penyimpangan. Ya, suatu penyimpangan. Seandainya yang ditutupi itu suatu kebenaran dan bahasanya namanya tauriyah, itu ada. Seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya, dan Siti Sarah ketika ditanya suruh ngomong aku saudaramu, karena itu saudara sama-sama Islam. Karena kalau ngomong itu suaminya dibunuh, Nabi Ibrahim dibunuh. Maka Sarah ketika ditanya oleh raja kafir itu, siapa itu? Itu saudaraku. Kata Nabi Ibrahim, aku saudaramu, saudara Islam, saudara sama-sama iman Muslim. Nggak? Itu namanya tauriyah. Kalau ini memang penyimpangan dalam agama dirahasiakan, sehingga wujud merahasiakannya itu gerakannya disebut istilahnya takiyah. Takiyah itu menjaga diri supaya selamat walaupun harus berdusta. Yang keempat tadi dikatakan saya menyebutkan bahwa Bapak Haji Nur Hasan orang yang luar biasa dan cerdas ya, itu bisa dimaklumi karena saya saat itu ngertinya seperti itu ya. Ternyata pemahaman sang raja sama sekali tidak terdapat pada seorang guru pun yang ada di dalam hadis Al-Makki. Sang raja mengaku-ngaku telah berguru kepada Syekh Abdul Dhahir Abu Samah. Berikut penuturan Khalil Bustami. Selama ini yang mengerti cerita tentang guru-guru Bapak Imam yang bernama Syekh Umar Hamdan ataupun Syekh Abu Samah Abdul Dhahir, itu ya hanya bapak-bapak kita, orang lama seperti Bapak Muhammad Thohir, putra beliau dan lain-lain. Yang ulama sepuh mendengar langsung dari Bapak Imam, kalau yang muda hanya mendengar dari orang yang mendengar dari Bapak Imam. Ternyata Syekh Abu Samah Abdul Dhahir tersebut adalah salah satu pendiri Darul Hadis Al-Khairiyah di kota Mekah Al-Mukarramah. Hal ini bisa dilihat di link berikut ini. Karenanya Khalil Bustami memuji Syekh Abdul Dhahir Abu Samah rahimahullah setinggi langit. Khalil berkata,
Bahkan menurut cerita, Abu Samah ini seorang guru yang paling dicintai oleh Raja Malik Abdul Aziz. Sampai-sampai setelah Abu Samah mati, anak-anaknya dan keluarganya dibantu oleh kerajaan terus. Dan keutamaan Abu Samah lagi ketika mengimami sholat, bacaannya bagus dan keras. Sampai bisa didengar dari Hotel Aziziyah kurang lebih 1 kilometer. Dan Bapak Nur Hasan juga bisa menirukan Abu Samah. Sampai Bapak Nur Hasan ketinggalan sholat subuh, yaitu waktu itu di Jabal Qubais, kemudian ngimami sholat subuh, bacaannya sama seperti Abu Samah. Sampai orang Arab sekitar itu mengatakan, kenapa Imam Abu Samah ngimami sholat lagi? Kalau kita mendengar kata Darul Hadis, memang Abu Samah Abdul Dhahir itu pendirinya Darul Hadis. Darul Hadis itu pondok khusus untuk mengkaji hadis-hadis kutubus sitah dan lain-lain. Penuturan Khalil ini tentunya merupakan kedustaan. Jika seandainya suara Abdul Dhahir Abu Samah bisa kedengaran hingga di Aziziyah yang berjarak 1 kilometer, maka tentunya hal ini merupakan keajaiban yang tersebar seantero dunia. Mengingat beliau adalah Imam Masjidil Haram, akan tetapi ini hanya kedustaan belaka. Dan di antara desus-desus yang tersebar di kalangan Islam jamaah, bahwasanya sang raja dulu belajar di Darul Hadis di Mekah Al-Mukarramah. Ternyata tidak seorang pun dari para syekh, para pendiri Darul Hadis yang berpemahaman seperti pemahaman sang raja Nur Hasan Ubaidah. Bahkan tidak seorang pun dari murid-murid mereka yang berpemahaman demikian. Bahkan tidak seorang pun syekh di Mekah yang berpemahaman seperti sang raja. Bahkan tidak seorang syekh pun di Arab Saudi yang berpemahaman seperti sang raja. Pada tahun 1405 Hijriah, sekitar tahun 1985 Masehi, pembentukan kembali struktural pengaturan Darul Hadis di bawah petunjuk dan bimbingan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan ternyata Syekh bin Baz tidak berpemahaman seperti pemahaman sang raja. Bahkan tidak seorang pun murid Syekh bin Baz yang berpemahaman seperti sang raja. Bahkan mudir atau pimpinan Darul Hadis saat ini, yaitu Syekh Dr. Sulaiman bin Wa'il At-Tuwaijiri hafidhahullah, juga tidak berpemahaman seperti pemahaman sang raja. Lantas, dari manakah pemahaman mangkul sang raja Nur Hasan didapatkan? Ini yang saya perlu klarifikasi. Yang pertama, kalau dianggap ini pendustaan atau beberapa pernyataan saya, ya memang waktu itu saya belum berguru di Masjidil Haram. Adapun cerita tentang Syekh Abu Samah tadi, kemudian suaranya didengar dari tempat jauh, anak-anaknya dikasih biaya oleh, setelah beliau meninggal dikasih biaya dicukupi oleh Malik Abdul Aziz, itu ada di kitab sejarah imam-imam Masjidil Haram yang ada di Maktabah Haram maupun di buku-buku kitab-kitab yang dijual di toko-toko kitab ada. Jelasin itu. Jadi itu bukan ngarang dan lain-lain, bukan. Mengenai tadi diulang lagi metode mangkul, ya memang kalau pembatasan kitab dan memangkulkan dengan hanya memaknai perkata itu memang tidak ada di sana. Tapi kalau mangkul dalam arti orang guru pegang kitab terus murid pegang kitab, ya di mana-mana ada di sana. Cuman cara penyampaiannya tidak sama dengan yang ada di sana, karena di sana mesti pakai kitab rujukan dan memahami Quran hadis seperti pemahaman salafus saleh, itu yang ada. Satupun memang tidak ada yang model seperti yang ada di Jokam ini. Baik. Khalil Bustami melanjutkan program sang raja. Ternyata beberapa tahun silam datanglah utusan kerajaan Islam Jamaah yang bernama Khalil Bustami ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menimba ilmu dan menelusuri para guru yang diaku-akui oleh sang raja. Tentunya Khalil selama bertahun-tahun di Mekah sadar bahwasanya para syekh dan guru, apalagi ulama yang ada di kota Mekah, terutama Masjidil Haram, rata-rata berpemahaman salaf. Dan tidak seorang pun yang berpemahaman seperti pemahaman ngapusi sang raja. Jika Khalil mengungkapkan hal ini kepada pihak kerajaan, maka akan timbul geger besar.
apalagi jika sampai tersebar di kalangan rakyat Islam Jamaah. Tentunya bisa mengakibatkan pemberontakan dan runtuhnya kerajaan dinasti Islam Jamaah. Karenanya, Khalil pun nekat melakukan budi luhur, baca dusta atau ngapusi. Khalil pun nekat merekayasa fatwa ulama. Nah, ini yang perlu saya luruskan ya. Kalau saya dianggap penerus yang meneruskan melanjutkan penyesatan, ya itu kurang benar. Seperti yang saya ceritakan di atas bahwa saya memang sejak kecil ada di Jokam, terus pada akhirnya berguru di Mekah, saya mengerti kebenaran dan saya ingin memperbaiki dari dalam. Itu aja yang bisa saya katakan. Ya, saya bukan penerusnya, bukan. Justru belakangan saya berjuang 7 tahun ini ingin meluruskan hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Jokam. Kemudian kalau saya ditulis tadi memalsu atau berdusta, merekayasa fatwa ulama, mungkin dimaksud fatwanya Syekh Yahya tadi. Nanti akan kita rinci satu persatu di bawah kalau masih waktunya memungkinkan. Itu saya katakan untuk fatwa Syekh Yahya memang itu terjadi. Tapi terus terang tadi kan saya sebutkan, saya belum belajar dan kemungkinan besar di dalam memaknai menjelaskan dari pemahaman dari jawaban saya itu memang nggak sesuai. Karena saya memang belum belajar dan saya belum mengerti bahasa Arab, belum paham betul, ya sudah bisa tapi seluk-beluk bahasa Arab belum belajar. Mungkin ada juga yang berkaitan dianggap penyimpangan. Dulu saya dan teman-teman pernah bikin tulisan yang dikasih judul Luzumul Jamaah. Ada memang. Dan di situ isinya seakan-akan memperkuat keimaman yang ada di dalam jamaah dengan beberapa fatwa ulama. Perlu disampaikan secara ijmali saja. Ya, waktu itu saya dan teman-teman menulis itu dalam kondisi terpaksa. Karena waktu itu kami dicurigai, ya, sehingga ibaratnya diancam pulang. Padahal ya waktu itu baru 2 tahun kurang lebih di Mekah itu. Dan kondisi saya waktu itu ya sedang anak istri belum punya surat, jadi nggak mungkin berat sekali kondisi saat itu. Sehingga kami terpaksa menulis itu dan insya Allah dalam waktu yang akan datang mungkin kita ralat juga masalah Luzumul Jamaah ini. Baik. Syekh Yahya bin Utsman, pengajar di Masjidil Haram. Beliau adalah seorang syekh yang sangat diagungkan oleh Khalil dan dinasti kerajaan Islam Jamaah. Berikut ini saya nukilkan penuturan Khalil yang dituturkan kembali oleh pihak kerajaan yang mendengarkan ceramah Khalil tentang perjalanannya di kota Mekah Al-Mukarramah. Bapak Khalil di Mekah menjumpai seorang guru yang bernama Syekh Yahya bin Utsman ibnu Abdurrahim yang menjadi guru di Masjidil Haram. Umurnya sudah 70 tahun. Beliau mengajar di Masjidil Haram sejak tahun 1951. Di Masjidil Haram ada 2 tempat, Al-Haram dan Ma'had Haram. Mungkin itu cerita agak panjang, bisa mungkin di kolom kedua yang sampean baca. Berdasarkan informasi salah seorang bekas dai Islam Jamaah bahwasanya itu. Berdasarkan informasi salah seorang bekas dai Islam Jamaah bahwasanya hasil pertemuan antara Khalil dan Syekh Yahya disampaikan oleh Khalil tahun 2003 di gedung DMC lantai 4 Pondok Kediri, Jatim, saat acara daerahan timur Kerajaan Islam Jamaah. Untuk melancarkan program budi luhur ngapusi yang telah ditanamkan puluhan tahun oleh sang Raja Nur Hasan Ubaidah, maka Khalil nekat berdusta dan mengesankan kepada rakyat Islam Jamaah bahwasanya Syekh Yahya bin Utsman sejalan dan sepemahaman dengan pemahaman Nur Hasan Ubaidah, Raja dinasti kerajaan Islam Jamaah. Khalil pun menukil fatwa-fatwa dari Syekh Utsman. Lalu fatwa tersebut disebarkan di kalangan para dai Islam Jamaah. Akan tetapi ternyata semuanya hanyalah rekayasa dan ngapusi belaka. Ternyata Syekh Yahya bin Utsman seorang salafi. Baik. Yang saya luruskan di sini pertama dikatakan tadi bahwa Jokam sangat
saya dan Jokam sangat menghormati takzim kepada Syekh Yahya. Yang saya sampaikan di sini, kalau Jokam itu dengan Syekh Yahya nggak begitu takzim. Apalagi yang ada di Mekah. Di Mekah itu melihat Syekh Yahya itu kan turunan India. Jadi wajahnya itu wajah India, jenggotnya panjang. Mereka bilang, loh Pak Khalil sak konco itu meguru karo wong India. Jadi malah dinyek di sana itu. Ya, malah dinyek. Jadi nggak ada Jokam takzim kepada Syekh Yahya itu biasa-biasa aja. Mereka mulai mengenal Syekh Yahya itu setelah saya cerita. Ini yang perlu saya ungkap bahwa memang kejadian saya tanya jawab dengan Syekh Yahya itu sekitar tahun 2000. Kemudian disampaikan resmi ya 2003 seperti catatan yang ini tadi. 2003 di daerah timur di gedung DMC. Jadi sampaikan resmi seperti itu, dan itu kondisi saya saat itu seperti yang saya katakan, saya belum berguru. Yang kedua, untuk melancarkan program, tadi ada pernyataan untuk melancarkan program budi luhur Ngapusi yang telah ditanamkan puluhan tahun oleh Sang Raja, maka Khalil Bustami nekat berdusta dan menyatakan bahwa sejalan, yaitu saya katakan, yaitu memang saya bukan niat berdusta, saya memahami saat itu ya seperti itu gitu. Karena memang saya belum tahu, belum ngerti. Nanti kita rinci di bawah ini. Jadi kalau kita simpulkan ya dari penilaian ini, dari artikel ini, tulisan ini, memang membaca atau menilai sesuatu yang direkam atau ditulis saat itu. Maka saya nyatakan lagi pernyataan-pernyataan saat itu yang berkenaan dengan jawaban-jawaban dari Syekh Yahya, saya waktu itu belum berguru, belum mengerti akidah. Jadi sangat dimungkinkan memang bolo menguatkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di Jokam. Baik. Berikut beberapa klarifikasi saya terhadap artikel yang berisi hasil pertemuan saya dengan Syekh Yahya yang disampaikan pada tahun 2003 di gedung DMC lantai 4 Pondok Kediri Jatim saat acara Daerahan Timur Kerajaan Islam Jamaah. Dari link berikut. Ini sangat banyak, mulai halaman 25 sampai halaman berapa nih? Bisa dibaca sendiri teman-teman sampai halaman 31. Cuman klarifikasi saya terhadap tulisan ini, yang pertama ya, saya sangat berharap karena dalam artikel ini betul-betul banyak sekali pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari dalil dan manhaj salaf. Maka yang pertama saya klarifikasi dari halaman 25 sampai 25 ya tadi ya, sampai 31 ini. Yang pertama saya jelas mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya, karena pernyataan-pernyataan saya dalam yang ditulis dalam artikel ini, dan saya mohon kepada saudara-saudara dari Jokam ya, supaya tidak menggunakan tulisan ini sebagai hujah menguatkan kesalahan yang ada di Jokam. Jadi perlu diketahui bahwa pernyataan-pernyataan saya dari fatwa Syekh Yahya itu banyak yang salah maknanya, karena saat itu saya belum belajar, belum mengerti akidah yang benar seperti apa. Jadi jangan dipakai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu mudah-mudahan menjadi maqad salaf ya. Apa-apa yang sudah lewat yang memang saya belum mengerti ilmu saat itu. Kemudian mengenai cerita tentang Syekh Yahya, semua yang tertulis itu insya Allah benar semua, walaupun dianggap dalam artikel ini merekayasa, karena saya menulisnya ya dari sejarahnya, perjalanannya Syekh Yahya, dari kitabnya terutama Najmul Badi dan lain-lain itu. Terus ada beberapa pernyataan saya yang mungkin perlu saya ungkap di sini, yang saya juga minta maaf kepada semua teman-teman, terutama Jokam dan teman-teman Sunnah, bahwa dalam artikel di atas dari beberapa halaman tadi, saya melampaui batas di dalam mengkultuskan Bapak Haji Nur Hasan tanpa melihat bukti-bukti yang otentik. Ya, di situ ada bahasa-bahasa yang hulu kelewat. Ini saya nyatakan
kondisi saya saat itu memang masih seperti itu. Ngertinya ulama top itu ya hanya Bapak Haji Nur Hasan. Karena saya belum belajar, belum ngerti banyak ilmu, belum tahu. Kemudian di situ ada pernyataan juga bahwa Quran hati jamaah ala jokam ini adalah jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Berarti golongan lain kafir semua, neraka semua. Ini juga pernyataan nggak benar. Kemudian saya juga dalam artikel itu ada tulisan menganggap Bapak Haji Nur Hasan itu satu-satunya orang yang membawa jalan Thoriqun Najah. Ini juga salah karena kondisi saya saat itu seperti itu saya ucapkan tadi. Kemudian menganggap Mekah Madinah penuh dengan bid'ah khurafat syirik sebelum masa-masa datangnya Bapak Haji Nur Hasan. Tidak sepenuhnya demikian. Ya, tidak sepenuhnya demikian. Artinya itu kan giringan bahwa betul-betul Bapak Haji Nur Hasan datang dalam keadaan murni sehingga pulang membawa kemurnian, kan gitu. Yaitu pemikirannya orang yang hanya terdoktrin dengan apa tadi istilahnya kata dalam tempurung. Menganggap bahwa ada lagi menganggap bahwa pembaiatan Bapak Haji Nur Hasan sama dengan pembaiatan Malik Abdul Aziz. Ini juga sangat salah. Ini juga salah. Karena dalam artikel itu sudah disebutkan bahasa Arabnya ini. Nubayyi'uka ya 'azamatas sultan ala kitabillah wa sunnati nabiyhi wa ma 'alaihi al-khulafa was sahabah wa ma 'alaihi radhiyallahu anhum. Ini. Jadi dalam artikel itu sangat jelas bahasa Arabnya bahwa pembaiatan kepada Malik Abdul Aziz itu bunyinya kami berbaiat kepadamu wahai 'azamatas sultan, wahai raja yang agung. Jadi bukan imam golongan. Beda kan? Nah, di situ di dalam artikel ini dituliskan saya menyamakan dengan Malik Abdul Aziz. Jelas nggak sama Malik Abdul Aziz itu raja, penguasa. Jadi istilah imam, amir yang dibaiat menjadi ulil amri, menjadi pemerintah itu memang penguasa. Contohnya raja. Jadi sangat jelas di situ kekeliruan saya di dalam membanding-bandingkan, itu membanding-bandingkan. Taib. Berikutnya rincian ini ya. Apa itu? Klarifikasi terhadap beberapa tanya jawab saya dengan Syekh Yahya yang saya nukil dari rekaman tanya jawab dengan beliau di rumahnya yang terjadi kurang lebih tahun 2000. Ini kalau dibaca semua ya juga lumayan ini. Saya simpulkan aja. Dalam artikel ini tertulis bahasa Arabnya adalah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kemudian dalil tentang 73 golongan, yang 72 masuk neraka. Nah, dari jawaban saya ya sesuai dengan kondisi saya saat itu sama dengan Jokam saat ini sampai saat ini. Perasaannya wa'tasimu bihablillah jami'an itu jamaah yang berimam berbaiat bertaat. Itu intinya. Kemudian 73 golongan itu yang satu golongan jamaah itu ya jamaah Jokam ini. Saya juga seperti itu dulu perasaannya. Dalam jawaban Syekh Yahya sebenarnya tidak menguatkan itu sama sekali. Tapi perasaan saya saat itu ya sebagaimana perasaan Jokam saat ini, perasaannya udah benar, udah mendukung. Padahal saya di sini jelas yang kesimpulannya bahwa makna jami'an, di sini saya tulis maknanya secara benar ya, secara urut. Intinya bersatu umat Islam itu berjamaah, bersatu menetapi Quran dan Sunnah dan jalan salafus saleh. Begitu juga jamaah yang satu di antara 72 itu adalah jamaah manhaj, bukan jamaah yang berimam, berbaiat, bertaat, nggak membicarakan itu. Bicara golongan yang betul-betul menetapi Quran dan hadis, mengikuti apa itu manhajnya salafus saleh. Itu jawaban dari Syekh Yahya, sangat jelas bahasa Arabnya. Itu yang pertama. Jadi lalatan saya dari pertanyaan pertama nomor 1 itu berkisar masalah kesalahan saya di dalam mengartikan jawaban dari Syekh Yahya membawa makna jami'an kepada berimam, berbaiat, bertaat. Kemudian membawa makna jamaah dalam hadis
ma'ana alaihi wa ashabi, kepada berimam, berbayat, bertaat sebagaimana Jokam saat ini, kan tetap begitu. Padahal saya ya jawabannya nggak nyambung itu, nggak sama sekali. Saya jawabannya itu manhaj. Manhaj. Cuman waktu itu ya karena memang bahasa Arabnya pas-pasan, jadi dan kondisi terdoktrin, sehingga jawabannya ya pengawuran itu tadi, pengawuran. Kemudian yang kedua mengenai masalah baiat ya, masalah baiat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ini yang perlu saya klarifikasi di sini. Dalam pernyataan ini terkesan seakan-akan masing-masing jamaah harus baiat kepada imam, mengikuti sunnah Rasul yang ini. Ini jelas kesalahpahaman, karena dalam ayat ini menceritakan ada beberapa orang iman perempuan yang baru hijrah. Oh ya, jadi dalam pertanyaan kedua ini masalah baiat, yang juga mensitir masalah baiatnya wanita muslimat yang datang dari Mekah ke Madinah. Di sini perlu saya klarifikasi, karena dengan ayat dan hadis ini, yang kejadian ini itu dinilai, diyakini oleh Jokam dan saya pada saat itu, ini kewajiban bagi masing-masing jamaah untuk berbaiat. Padahal di sini enggak, ayatnya juga enggak. Ayatnya juga enggak mengisyaratkan seperti itu. Enggak mengisyaratkan harus masing-masing menghadap baiat satu-satu, itu enggak ada seperti itu. Itu. Seperti muslimat yang dari Mekah itu kan hanya sebagian dari muslimat yang berbaiat saat itu kepada Nabi, bukan seluruh umat Islam disuruh seperti itu, bukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkenaan dengan masalah man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Ya. Kenapa? Halaman 36 ini. Ya, kita poin-poin pentingnya aja, insyaallah bisa segera. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, poin pentingnya kesalahpahaman ya, bahwa kalau mati tidak berbaiat itu mati jahiliyah, kan gitu. Mati jahiliyah. Kalau yang dipahami di Jokam kan mati jahiliyah masuk neraka selama-lamanya lagi. Nah ini. Nanti padahal Syekh Yahya nggak menjawab seperti itu. Gitu. Nggak ada jawaban seperti itu.